Sahabat, puji Tuhan kita kembali dapat berjumpa dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 10 Mei 2023 yang ditulis oleh rekan saya Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan diberikan judul Pohon Kehidupan dan dilandaskan pada kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Dan jadi pusat permenungan kita adalah ayat ke-18 dari Amsal pasal 3 ini. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab. Kami ingin merenungkannya, kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya kami dimungkinkan untuk menjadi tanah yang subur bagi semaian sabda-Mu. Supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kami dan dapat dinikmati oleh orang yang berjumpa dengan kami. Pakai hamba-Mu sebagai penyampai firman Allah. Juga Engkau berkati seluruh kru YKB yang bekerja untuk melakukan rekaman dan editing nanti. Segala peralatan di studio pun Engkau berkati. Pakailah dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 dari Amsal pasal yang ketiga. Demikian dengarkanlah firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sahabat, karakteristik pohon biasanya ditentukan dari manfaat yang dihasilkannya. Sebatang pohon disebut sebuah pohon mangga karena menghasilkan buah mangga. Sebuah tanaman disebut sebagai tanaman singkong karena menghasilkan singkong yang merupakan bagian akar dari pohon tersebut. Sebatang pohon besar diberi nama pohon jati karena menghasilkan batang kayu jati untuk perabotan-perabotan. Lantas, apa yang dimaksud penulis Amsal ketika dia menyebut pohon kehidupan? Saudara-saudara, dengan menggunakan logika yang sama, pohon kehidupan dimaknai sebagai pohon yang menghasilkan kehidupan. Gambaran inilah yang diselamatkan penulis kitab Amsal kepada orang-orang yang memiliki hikmat. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Amsal 3 ayat 18a. Artinya, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang punya hikmat selalu memberikan dampak dan manfaat yang positif, yang konstruktif, yang membangun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadirannya tidak menjadi toksik atau racun untuk orang lain. Justru melalui kehadirannya, orang-orang bisa mengalami pertumbuhan, merasakan ketenangan, dan bersemangat untuk melanjutkan hidup, mengerjakan hal-hal yang menghidupkan. Ia seperti pohon yang secara alamiah menghasilkan buah yang tidak dinikmatinya sendiri. Sahabat, inilah gambaran kitab Amsal tentang orang yang berhikmat. Waspadalah jika kita merasa diri berhikmat hanya karena status, karena kecerdasan dan pengalaman yang kita miliki lebih tinggi atau lebih banyak dari orang lain. Orang yang berhikmat justru tidak pernah merasa dirinya berhikmat karena ia selalu sibuk bertumbuh dan berbuah selaku pohon kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar hikmat Tuhan semakin hilang dalam dunia ini. Karena banyak orang-orang yang karena kepintarannya, karena pengalaman-pengalamannya justru melakukan hal-hal yang menghancurkan, yang destruktif, yang negatif, yang membuat penderitaan bagi dunia ini, bagi orang-orang, bagi makhluk hidup yang ada dalam dunia ini. Dengan kepintaran mereka merusak segala sesuatu, merampas segala sesuatu, mengelola sesuatu secara keliru untuk memperbesar, memperkaya, perkuat diri dan lalu menghancurkan hak-hak orang lain.
Tolong supaya kami dapat sungguh-sungguh berhikmat dari Allah. Hikmat yang menolong kami, yang tercermin dalam yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan, yaitu yang mendatangkan kehidupan. Tuhan berkati para guru-guru yang mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kami, terutama para guru-guru di pendidikan dasar. Tidak mudah tanggung jawab mereka, dan gaji mereka di beberapa tempat terkadang sangat tak memadai untuk kehidupan. Tapi mereka terus bergiat mengabdikan hidup mereka demi mencerdaskan anak-anak bangsa kami, supaya anak-anaknya boleh memiliki pengetahuan yang berujung kami harapkan pada hikmat dari Allah. Berkati keluarga mereka, cukupkan yang mereka butuhkan dalam hidup ini, baik hidup dalam makan minum sehari-hari maupun dalam menyekolahkan anak-anak, dalam mengembangkan diri sebagai pengabdi di bidang pendidikan. Terima kasih ya Bapa, berkati para guru-guru kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sendok renung kita pada hari ini sahabat, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.